Bijak. Halo. Aduh, iya maaf ya teman-teman, tadi saya nggak nyimak waktu gara-gara keasikan denger cerita Mijak nih. Padahal udah diperingatin teman-teman bolak-balik. Ih, sambil nunggu ya, bentar ya. Tadi kita udah sampai mana ya, Jack ya? Soal Tadi tuh mungkin ngomongin apa ya, Jack? oh, Oh, sebentar. iya udah ini sih tadi sebenarnya aku minta tolong kalau pengendum ada tambahan ya. Ya. Terus juga kalau dilihat dari kepercayaan itu, Jak, bagaimana kalian mengobati sakit penyakit di rimba? Apakah ada obat-obatannya, terus atau apakah ada yang diobati dengan kayak mantra juga gitu? Itu gimana, Jak? Ya, kalau di rimba eh, orang melihat dulu penyakitnya apa. Hmm, Kalau memang itu hanya penyakit biasa, makanya cukup penyakit biasa tuh misalnya gimana coba, Jak? penyakit biasa itu misalnya batuk, atau misalnya demam. Hmm, Nah, itu cukup dengan obat-obat tradisional. hmm, Bisa juga dengan dukun-dukun apa orang-orang pintar tadi, orang keramat. hmm, Berdikir minta sembuhkan sang yang sakit gitu. hmm. Nah, tapi kebanyakan juga yang setiap saat dilakukan ketika dia sakit itu apa obat-obat tradisional itu. Nah, jadi kita lihat dulu penyakitnya sering dialami manusia atau tidak kan? Hmm. Kalau misalnya aneh-aneh penyakitnya, menurut orang rimba itu artinya itu disakitin setan lagi. Tapi Nah, kalau penyakit aneh-aneh itu kamu bisa lihat dengan jelas atau hanya orang keramat yang bisa melihat? bisa juga dilihat oleh orang biasa, bisa juga dilihat orang keramat. Hmm, hmm, Biasanya dilihat pada waktu dia sakitnya misalnya setiap saat sakit misalnya sore dia sakit atau oh, jam 12 siang atau misalnya malam hmm, itu banyak pertanyaan penyakit itu hmm, penyakit yang setan kalau orang rimba atau apa itu kan. Nah hmm. makanya ketika misalnya dicurigain itu penyakit disebabkan oleh setan makanya dukun-dukun ini yang ngobatinnya. Ya, 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 ya. Dia obati dengan tumbuh-tumbuhan obat-obat tradisional gitu. Tapi kalau misalnya sakit sakit pinggang, poneng, demam, batuk dan menerus itu artinya menandakan itu penyakit penyakit dialami semua orang gitu. Hmm, Nah, tapi kalau wabah beda lagi. Wabah oh, itu wabah beda lagi. wabah itu dicurigakan bisa tadi seperti ku bilang tadi bisa juga kena kutukan, bisa juga penyakit yang dibawa penyakit orang luar gitu. Dibawa oleh orang luar. Oh, ya, ya, ya. Misalnya ya kayak muntaber gitu ya, diare gitu ya. Hmm. Penyakit makanya kalau orang sekarang kan bicara tentang bisnis sandingan kalau bahasa kami Hmm. Nah, atau coba kalau kan. distancing kan. Hmm. Makanya kalau orang Social distancingnya rimba itu besar ya, sandingon. Hmm. kalau orang Ya, luar ke orang rimba selalu menjaga jarak walaupun orang ya. itu dengan sehat. Dia Kelihatannya sehat. dengan jarak, pakai jarak. Dan Tetap. budaya rimba tidak ada salaman sebenarnya kan. Iya, di Rimba tuh nggak ada salaman. Makanya kalau kita datang main-main salam, bingung ya sebenarnya. Dari mana, tanya maksudnya apa. Nah, itu dibudayakan di orang rimba. Tidak ada budaya salaman, tidak ada budaya langsung bercampur baur misalnya jaraknya cuma semeter atau setengah meter, tidak. Selalu Oke. menjaga jarak. Berapa Nah, meter Jak, jaraknya, Jak? sebenarnya yang baik 10 atau 20 meter kalau kita saling sehat.
Tapi kalau dia penyakit, dia bilang, wah ini terlihat kita dia udah berlari dia. Kalau kita kena penyakit, orang rimba itu paling penakut pada penyakit dan paling tahu mengatasi tentang penyakit gitu. Iya. Nah, jadi kalau terlihat sehat tetap jaga jarak. Kalau terlihat udah jelas sakit, pencegahan kabur sekalian ya, atau diusir. kalau misalnya kita lewat jalan, kita sedang kena penyakit menular, jalan itu direbat itu jalan itu langsung di lockdown juga. Nggak boleh jalan ya. Nah, artinya menandakan jalan itu sudah dilewatin orang sakit. Orang yang sudah menular juga gitu ya, sudah punya penyakit juga ya. Nah, itu kalau cara tentang penyakit gitu. Jadi banyak sekali di orang rimba juga mengenal banyak sekali jenis-jenis nama penyakit. Gimana? Kampo, gelegai, itu nama-nama penyakit yang ditakutin oleh orang rimba. Iya. Makanya orang rimba tuh kalau kita di luar kan sumpah serapahnya tuh suka menyebut nama binatang kan. Entah kenapa lah, mungkin ada hubungannya dengan nggak sekolah kayak binatang gitu. Tapi kalau nggak sopan misalnya. Tapi kalau di rimba tuh yang paling ditakutin tuh penyakit. Jadi suka serapahnya tuh nama-nama penyakit. Kalau kejedot gelegai, batuk gitu. Dalam bahasa rimba lah, betuk, domom. Ya kan Jak ya, paling takut sama penyakit ya Jak. Nah, tapi juga para orang keramat sebenarnya menyarankan tidak boleh nyebut-nyebut nama penyakit. Karena ketika kita sebut nama-namanya, makanya dia akan dekat kepada kita. Tapi kenapa orang rimba kalau kenapa kok malah nyebut nama penyakit ya, Jak? Karena udah kebiasaan. Kalau terdengar orang tua, dimarahin sebenarnya. Oh iya ya, suka nyebut-nyebut melangun lagi, gitu. Padahal kan melangun itu sebenarnya orang yang meninggal terus kita sedih ya. Itu kata-kata kebiasaan buruk berarti, Jak ya. Sebenarnya kalau dibilang nama-nama penyakit, apalagi di orang banyak, itu dimarahin. Tidak boleh. Di depan orang banyak memalukan ya. Nanti datang semua penyakit itu ke semua orang itu. Mijak, ini ada yang nanya, apa penyakit yang paling ditakutin di rimba? Kalau semua penyakit, yang namanya penyakit, orang rimba takut semua. Kalau itu pokoknya yang menular biasanya ya, Jak ya. Yang menular. Yang menular kalau cuma patah kaki mah enggak. Menurut kepercayaan orang rimba itu menular semua. Walaupun demam biasa itu menular. Menurut kepercayaan orang rimba itu. Makanya semua penyakit, apalagi wabah besar seperti ini, dia itu bersandingan atau distancing. Distancing ya, karantina gitu ya. Atau karantina, bersandingan jauh gitu. Nah, tapi bisa juga orang rimba walaupun sakit berbagi dengan cara misalnya saya sakit mau bagi misalnya daging ke pengendum, itu harus dikondom kok. Dikondom kok itu direndam di sungai yang mengalir atau yang dianggap mencuci penyakitnya gitu ya, Jak. Virus lah istilahnya kalau orang luar. Wow. Iya, berapa lama direndamnya, Jak? Sejam, 2 jam, sampai 3 jam baru bisa diambil oleh orang yang... Maksudnya, jadi kalau ada orang yang memberi kamu daging hasil buruan, tapi maksudnya kamu nggak yakin ini orang yang berburunya sehat atau enggak gitu? Jadi dagingnya direndam di sungai, gitu, yang mengalir. Yang memberinya. Jangan diambil baru direndam dengan orang yang sehat, jangan. Orang yang mau memberinya yang merendam itu. Makanya kalau orang rimba, kan orang rimba itu berburu, ada yang rombongan sakit, ada yang sehat, itu saling berbagi, dia rendam dulu daging atau hasil namanya kebunnya kan. Baru direndam. Nah, sejam 2 jam baru bisa diambil. Karena menurut orang rimba, virusnya atau penyakit yang nempel di barang itu sudah mati. Iya. Nah, gitu.
Kalau penyakit mana yang paling ditakutkan? Itu segala penyakit ditakutkan. Orang rimba itu paling penakut di penyakit. Hmm. Ini Makanya ditanya, dia, jadi semenjak ada wabah yo, COVID-19 ini, bersandingannya semakin ketat ya. semakin ketat. Aku aja susah masuk di dalam. Karena Padahal, Mijak ini kadang-kadang keluar, jadi Mijak udah nggak boleh suruh masuk ke dalam. iya. Hmm. Nah, itu. Oh. Ini si pengendum kemana? Ada di situ atau agak lagi Ada. jauh? Oh, Ya, ada. sih, kita Pengendum hitam. atau mau nambahin pengendum tentang kepercayaan orang rimba dong? Iya, aku cuman menambahin apa ya di segi bersandingan sebenarnya kan. Bersandingan itu kalau kita lihat bahwa pola-pola orang rimba dibandingkan dengan pola-pola orang luar itu berbeda. Menurut orang rimba ketika ada yang sakit, kalau yang namanya wabah misalnya satu kota ini kena, kota yang lain enggak, jauh-jauh ada enggak semua kota yang kena. Jadi dari misalnya Indonesia taruhlah 30 provinsi lah. Itu sebagian kena atau satu arah lah misalnya yang kena, itu namanya itu penyakit wabah. Tapi kalau semua provinsi ada yang kena, menurut kepercayaan orang tua itu sudah ini sudah apa namanya teguran Tuhan. Oh, oke. Benar. Nah, jadi kalau kita bicara persoalan wabah yang lagi kita alamin ini, orang rimba takutnya itu adalah sebuah teguran. Tidak bicara penyakit tapi. Iya. Karena ya namanya lagi ya, ada kesalahan besar yang dilakukan oleh manusia gitu ya. Ya, kalau namanya katanya wabah, itu satu negara atau satu kota yang kena, yang lain kalau lagi bisnis sandingan ini nggak kena. Ya. Nah, ataupun kalau wabah mungkin cepat sembuh dan ada obatnya dapat ditemukan. Ya. Itu namanya wabah menurut orang rimba. Tapi kalau udah kayak gini, sudah merata di semua seluruh dunia, bahkan mungkin provinsi, kabupaten, itu mungkin teguran menurut orang rimba. Gitu ya. Jadi menurut orang rimba kalau sudah ada kayak teguran begini harus lakukan apa gitu dong? Nah, hanya lakukan memang tetap bersesandingan itu tetap. Bersesandingan itu tetap namanya dalam bahasa rimba itu gegop. Gegop. Ya, gegop. Gegop, waspada, hati-hati, harus menjaga jarak. Jaga jarak bersandingan menurut orang rimba ketika ada yang sudah terjangkit, ada yang belum, itu 100 meter baru namanya bersandingan atau 50 meter. Kalau yang namanya semeter setengah itu bukan bersandingan. Itu bercampur orang rimba. Namanya bercampur, udah berkancur ibu. Karena yang namanya penyakit, menurut orang rimba, apalagi kita sudah ngobrol berdekatan kayak gitu, lewat jalan yang bekai dilewatin orang yang sakit aja kita ketularan. Bisa kelar. Nah itu makanya kalau kami bilang menurut dokter 1,5 itu pengetahuan dokter. Tapi kalau kita bicara bersandingan katanya dokter itu ada yang demam, ada yang batuk, ada yang lain menghindar, tetap bercampur. Kalau kita sudah melakukan bersandingan dari zaman nenek puyang, kita tahu jarak yang kena atau tidak itu tahu. Jarak yang kena atau tidak itu kita sudah tahu karena udah mengalami dari zaman nenek moyang kita bersandingan, distancing. Itu kalau jadi dong, oke, ulangin lagi tadi apa kata halo Lina, nih Lina join. Tadi kan pengendum bilang menurut orang rimba kalau wabah hanya ada di satu lokasi atau satu provinsi bahkan satu negara gitu ya, semacam kayak gitu, itu namanya wabah. Tapi kalau seluruh dunia atau seluruh provinsi seluruh tempat
itu berlaku, wabah itu namanya bukan wabah lagi tapi teguran dari Tuhan, gitu ya. Ada nggak orang rimba berpikir kenapa itu terjadi? Orang rimba ada nggak menyalahkan? Mungkin ada yang mereka pikir mereka lakukan salah gitu, sehingga ditegur gitu. Ada nggak kira-kira? Karena gini, kalau menurut orang rimba, ini sebenarnya katanya teguran Tuhan karena manusia zaman sekarang berbeda dengan dulu. Kenapa berbeda? Kalau yang dulu itu ada tahu aturannya, namanya dalam bahasa rimba itu pantolarong. Ya. Artinya menghormati satu sama lain. Di provinsi ke provinsi yang lain kita harus ada tahu aturannya, harus ada tahu tata keramanya. Nah, sekarang kebanyakan orang gara-gara semua sudah canggih, persoalan dianggap remeh. Orang dianggap rendah derajatnya. Nah, tingkah terus tadi pengadum bilang ke satu provinsi ke provinsi yang lain tidak ada menaati aturannya. Berarti maksudmu kayak bahkan orang datang ke rimba pun tidak menghormati aturan kamu tentang rimba gitu? Kurang lebih seperti itu. Ngambil hasil hutannya gitu? Iya, sama misalnya ketika contoh misalnya orang karena kebanyakan kenal dengan cuman media sosial, jadi caci maki itu semakin muncul. Merendahkan derajat orang itu semakin terjadi. Nah, itu menjadi menurut orang rimba itu menjadi sebuah persoalan. Kenapa? Karena dunia ini sudah panas. Orang sudah membenci satu sama lain, sudah meremehkan satu sama lain. Jadi ibarat bibit itu sudah dunia ini sudah panas, bibit itu mau mati. Nah, ini adalah bencana dari Tuhan menurut orang rimba. Pengendum mengambil pengibaratannya ke bibit. Iya. Ya. Ke bibit, ibaratnya bibit. Karena dunia ini sudah panas, bumi ini sudah panas, jadi bibit tidak tumbuh lagi. Oh, jadi betul-betul ya orang rimba juga ada memikirkan soal climate change, perubahan iklim bahwa dunia ini sudah lebih panas sehingga bibit tidak tumbuh. Iya. Terus dikaitkan dengan orang yang tidak menghormati apa tadi, Dom? Menghormati keberadaan orang lain. Jadi caci maki itu biasa, itu menambah bumi ini menjadi panas. Iya. Ya, keren banget. Ya itu ya. Jadi kalau wabah sudah ada di mana-mana, itu namanya bukan wabah lagi, tapi teguran dari Tuhan. Teguran. Karena orang dari satu provinsi ke provinsi yang lain, ibaratnya pengendum, bahwa orang tidak menghormati tradisi yang berlaku di satu tempat. Orang tidak menghormati jiwanya orang yang lain, sehingga mereka suka menyakiti gitu ya, walaupun nggak kenal padahal gitu. Ada lagi dong soal krisis corona? Ya, itu yang menjadi sebenarnya itu yang menjadi pembicaraan orang tua waktu kami kemarin coba ngobrol banyak dengan orang tua persoalan wabah, persoalan apa. Munculnya krisis pangan kita karena adanya wabah ini. Dan panjang lebar. Itu sebenarnya kalau kita bicara persoalan misalnya besi sandingan. Tapi aku mau menambahkan dikit di segi misalnya setelah ibu angkat dari nama seseorang. Misalnya gimana maksudnya itu? Kan tadi Mijak bicara misalnya setiap orang kan ada makna dari nama itu. Iya. Nama semua nama diberi oleh dewa. Jadi karena memang ada maknanya yang mencerminkan anak itu gitu ya. Dan dewa dari pelindung anak itu gitu ya. Ya. Nah, biasanya itu berdasarkan dari nama. Ya. Dari nama ini sang dukun itu, dukun dewa-dewa orang Kaman ini mencari nama. Kalau anak perempuan otomatis kalau tidak ke buah ke padi. Oh, oke, ya. Ketika menyembah ke buah atau padi,
dia akan tahu sebutan dalam kata-kata menyembah itu apa. Itulah yang digunakan, harus ada sebutan untuk menyembah ke dewa itu yang digunakan untuk nama anak perempuan itu. Yeah. Kalau laki misalnya ke apa namanya, ke lebah, sama misalnya buah-buahan juga ada. Yeah. Di situ dicari makna dari sebutan itu, apa yang menjadi sebuah itu keberuntungan, pintaan yang terkabul. Itu digunakan. Nama kamu itu. Nah, misalnya kalau aku itu pengendum tampung. Pengendum itu setan yang sudah dipuja menjadi dewa. Tapi tampung itu adalah tangkai bunga untuk persembahan ke dewa. Tapi dewa itu yang digunakan penghubung antara siluman, namanya siluman, artinya setan yang dipuja itu siluman. Dalam bahasa rimba. Nah, dia mengantarkan bunga itu dari dewanya buah-buahan. Nah, itu. Jadi pelantara menyambungkan dari dewa siluman ke dewa buah-buahan. Iya. Itu. Tampung itu kan tangkai bunga untuk persembahan ke dewa. Untuk persembahan ke dewa, ya. Nah. Iya. Belangun, akhirnya ingat-ingat. Iya. Terkagum-kagum. Iya. Kalau di Rimba, Dom, menurut orang Rimba, dewa-dewaan itu punya tempat khusus atau kalian tidak bisa tahu di mana, atau kalian mempercaya ada satu tempat khusus di mana dewa-dewa itu tinggal? Nah, jadi dewa-dewa itu tinggal sebenarnya kalau itu dewa-dewa dari apa namanya setan yang sudah dipuja. Kan setan sebenarnya, kata-kata setan itu sesuatu yang jahat. Ya. Tapi karena dia sudah menjadi disembah menjadi dewa, itu disebut siluman. Tetap jahat nggak? Kalau siluman sudah baik, dia sudah bermitra, sudah kerjasama, sudah menikahin dukun itu, sudah bermitra. Apa rencana agenda ke depan untuk yang lebih baik kan itu? Nah, kalau yang siluman itu sebenarnya itu ada di Tanah Teban, Tempelanai, kalau Tungkuru, ya tanah-tanah yang berdewa dilindungi secara adat oleh orang Rimba. Tapi kalau buah-buahan, madu, itu sebenarnya kita sendiri yang sebagai masyarakat biasa, bukan dukun dewa-dewa, tidak tahu. Karena kalau orang dukun bercerita, lebah itu sebenarnya pusatnya ada di atas gunung. Lebah? Tawon? Lebah itu ada di atas gunung, menurut dukun. Terus maksudnya dewanya? Ya memang kalau lebah kan untuk orang Rimba juga dewa ya, ya kan? Iya. Induk rapah lebah ya. Tapi mereka percaya sebetulnya ada di balik gunung gitu. Ada di gunung. Kan tinggi banget, Dom. Kok bisa? Iya. Karena orang namanya orang Dugunong. Orang Dugunong dalam bahasa dewa itu orang Dugunong. Orang Dugunong, orang Derapa itu sama tinggi derajatnya karena dia berada di posisi yang lebih tinggi. Oh, iya. Oke. Itu. Wah. Halo Mas Saleh. Jadi konsep-konsep dewa-dewaan ini di Rimba itu kalian sebutnya agama Rimba gitu, atau kalian punya nama sendiri untuk menyebutkan semua kosmologi kedewa-dewaan? Sebenarnya kalau dewa-dewa itu kan sebutan dalam bahasa Melayu. Iya. Atau bahasa luar. Kalau sebutan orang Rimba itu Behelo. Behelo. Itu sebenarnya. Aku jadi ingat umpatan kalian Behelo Andut. Iya. Behelo itu dalam bahasa Rimba, kalau dewa-dewa bahasa orang luar. Nah, sebenarnya jadi kalau kita percaya agama, orang Rimba itu Tuhannya tetap Allah Ta'ala. Dalam bahasa Rimba Allah Ta'ala. Sebenarnya bahasa Islam, jadi, tapi bahasa Rimba Allah Ta'ala adalah bukan semua, adalah pihak yang tertinggi yang membawahi semua dewa-dewaan, gitu kan? Iya, itu sang kalian bilang itu Tuhan, begitu? Tuhan. Masuk nggak, Pak?
Itu. Itu Jadi sebenarnya. Allah Ta'ala ini yang mengatur dewa-dewaan ini, termasuk yang baik Ya, ataupun yang jahat termasuk gitu. dewa-dewa yang jahat dan yang baik, manusia, makhluk hidup, tumbuhan, semua binatang, semuanya adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Allah. Itu. Tapi Ya. cara bawanya, orang Islam harus 5 waktu, orang rimba enggak ada waktu tertentu. Ketika upacara di balai, baru apa yang menjadi haram itu dijadikan haram. Misalnya kayak babi jadi haram. Yang menurut Mirip orang dengan Islam. Muslim ya, Jaki Edum ya. Ya, itu sebenarnya. Ilyas, Yoya Ilyas, Ya, nakal sekali dia nih. melawan, harus nakal ya. Nio, nenek guru, Nenek utet katanya. nenek utan. Sambil ngobrol ya, ada Ilyas. Terus, Dum, oke, sekarang Ake mau minta tolong kamu cerita. Apa, adakah konsep kehidupan setelah mati dalam kepercayaan orang rimba? Jadi konsep kehidupan setelah mati menurut orang rimba, ketika kita mau berpulang pergi, itu namanya disebut oleh orang rimba itu henteu. Henteu, kayak surganya gitu ya? Henteu itu mungkin kalau bahasa orang Islam adalah surga. Nah, sebelum masuk ke henteu, kita harus melangkah menyeberangin apa namanya jembatan besar. Kita harus menyeberang jembatan yang sangat kecil tapi panjang. Nah, ketika kita berdosa itu kita jatuh. Jatuhnya kemana? Api neraka. Oh, api neraka. Kalau kita tidak berdosa itu kita lancar-lancar aja. Kalau nggak dosa lancar aja. Mungkin ringan kali ya, Dum ya. Kalau dosa berat jadi jatuh. Jatuh, itu ke api neraka. Itu menurut orang besar. Tetapi sebelum kalau lurus kemana tuh, Dum? Sebelum masuk ke jembatan itu, kita ditimbang dulu. Oh. Berat ringan dosa kita itu ada timbangan. Kalau udah berat nggak usah nyebrang dong, pasti jatuh dong. Nggak? Nah, itu seharusnya. Tapi kan namanya udah diatur. Itu kan kepercayaan orang rimba seperti itu. Iya. Tapi kalau kepercayaan orang rimba udah ada timbangan ya? Ada angkanya nggak timbangannya? Nah, itu yang nggak tahu aku. Pastilah ada angkanya. Tapi kan orang rimba buta. Mungkin kayaknya bukan angka dong. Kayaknya cuma merah gitu. Atau enggak? Merah mungkin. Wah, itu dosa merah semua. Keluar asap kalau dosanya banyak gitu. Tapi kalau dosanya dikit keluar love. Kayaknya gitu deh. Kalau berat ya ada tanda merah atau apa gitu ya. Ya, kayaknya ya. Kalau dosa ceritain lagi dong. Jadi kalau bisa jalan, kalau dosanya sedikit, dia akan jalan terus kemudian menuju kemana, Dum? Setelah itu dia akan melangkah atau menyeberangin pohon yang sangat besar. Pohonnya tumbang itu maksudnya? Pohonnya posisi rebah tumbang. Ya. Kalau kita lancar nyebrang, itu kita meninggal. Kalau lancar nyebrang meninggal? Kalau lancar kita menyeberang dalam ceritanya, kalau kita lancar menyeberangin pohon itu dengan sangat kita tuh meninggalnya bagus. Tapi kadang-kadang kalau ada orang yang sakit parah sekali, dia udah bermimpi nyampe ke sana, sampai di sana tidak mau nyebrang, batang itu tidak bisa, dia disuruh pulang, orangnya kembali hidup. Oh, oke. Artinya kayak orang sekarat tapi udah mau meninggal tapi nggak jadi meninggal. Nah, itu dia udah ngerasakan hal yang kayak gitu. Ditolak di alam baka. Mungkin kalau orang luar seperti mati suri. Nah, seperti itu. Ya. Oh, gitu. Tapi itu ada pohon tadi besar. Dia itu bermimpi gitu. Dia akan memimpikan itu, begitu atau itu yang sudah terjadi? Sebenarnya itu sudah cerita, orang tua dari dulu sudah ada dipercayain dan diceritain, tapi ke banyak orang yang sudah mau meninggal nggak jadi itu, dia sering bercerita juga akan pasti seperti itu dia mengalami. Oh, oke. Ya. Lalu di proses menyeberang pohon yang besar itu, dia dikasih makan dengan namanya pisang. Pisang, oke. Terus?
Dalam Yang dimakan siapa? dimakan oleh orang yang mau meninggal ini. Dikasih makan oleh. Pokoknya mulai dari timbangan, di jembatan, di pohon itu sampai pisang itu kayak ada petugasnya. Oke, iya. Nah, Terus disebut dalam bahasa rimba itu adalah pisang kualo. pisang kualo. Oh. Pisang kualo. Itu makanan orang yang meninggal. Ya. Oh. Aduh, Lalu ketika Ya. sudah sampai di henteu, nah itu sudah ada perannya masing-masing. Jadi kalau seorang bapak-bapak atau ibu-ibu dia memang tidak berdosa ya ditempatkan di tempat yang bagus. Tapi kalau laki-laki atau perempuan yang belum menikah dia dikasih tugas. Oh. Dikasih tugas apa namanya? Perempuan dia apa namanya kalau bahasa Riman nenggit itu kayak nungging sampai dia masuk angin hamil dengan melewatin angin. Baru dia apa lepas dari dosa dia. Baru dia masuk surga. Oh. Wow. Kalau laki-laki dia harus apa namanya? Meluk batang pisang sampai pisang itu berbuah. Nah, baru dia bebas dari dosa karena menurut orang rimba meninggal lagi bujangan belum menikah itu berdosa. Berdosa. Dosa. Jak, hati-hati Jak. Hati-hati, jangan dulu meninggal. Sebentar lagi. Asik, aku tunggu undangan ya. Om Pipi. Oh, pengendum, ini ada yang bilang nih, Toto Mulyadi, katanya kalau di Islam itu jembatan Sirotol Mustaqim namanya. Ya, sama. kemungkinan. Mirip ya? Ya, mirip. Memang ngalamin seperti itu, memang cerita dari zaman dulu. Makanya biasanya kalau mulai hari mau sore, waktu mungkin cuaca tidak baik, seperti ada suara di atas, kayak apa namanya? Kalau bahasa Rimba gelogok. Kayak bukan, tapi kayak suara orang apa? Orang masak, kayak orang goreng, dia lama sekali. Oh, kayak gitu. Terus? Itu kayak suara orang masak di atas, itu lama kan dia apa? Kalau geruduk kan sebentar. Ini bukan, tapi lama sekali berjam-jam. Itu kepercayaan orang rimba gimana? Itu kepercayaan, itu kedengaran suaranya ke atas. Itu kepercayaan orang rimba, sudah ada orang yang mau meninggal. Itu orang menggoreng pisang kualo. Yang untuk dimakan orang yang akan masuk ke dalam bakal gitu ya? Nah, itu. Kadang-kadang kan ada suara. Kita tidak tahu itu, yang penting ke atas kan? Ya. Tapi bukan geruduk, bukan. Nah, itu dipercaya bahwa itu suaranya orang menggoreng pisang kualo. Artinya ada yang mau meninggal. Gelogo ya? Gelogo. Soal yang pisang tadi itu, pisang kualo itu maksudnya diberikan oleh orang yang mati sebelum menyeberangi jembatan itu gitu? Pisang itu dikasih makan kita pas di dekat penyeberangan pohon besar. Iya, sebelum menyeberang itu. Ya. Itu pisang kualo. Pengendum tolong ceritain dong kalau misalnya ada orang yang meninggal di rimba, ritualnya bagaimana gitu? Kan kalian juga membangunkan rumah kayak gitu ya, terus kalian harus melangun kayak gitu, boleh diceritain nggak dong? Iya, jadi kalau orang yang meninggal di rimba, terutama misalnya ketika dia sudah meninggal, kita harus mengantarnya yang jauh dari lokasi kejadian. Dari lokasi kejadian karena itu rumah. Dari lokasi tempat tinggal kamu juga jauh kan? Maksudnya tempat meninggalnya dari orang lain. Jadi harus dicari lokasi yang memang hutan utuh. Namanya dibikinkan pasokan. Ya.
Pasokan itu adalah rumah panggung yang untuk menaruh mayat itu di sana. Lalu itu dalam menaruh itu sudah ada posisinya. Dia harus berada arah mukanya menghadap ke matahari mati. Ke barat. Iya. Itu harus ke sana. Terus waktu kita meninggalkan itu kita jangan arah muka dia. Jangan apa? Kita harus bertolak belakang. Arah pulang kita mengantar. Jadi Karena kalau kita mengarah ke muka dia, nanti dia tetap menghantuin kita, bahkan menjemput yang lain hidup ikut mati. Itu kepercayaan orang kami. Jadi harus bertolak belakang. Jadi sudah berpisah langsung, nggak ada lagi yang nyusul juga. Oh, iya iya. Itu. Terus orang yang mati itu orang yang mati itu jelas dikasih kain kapan. Kain kapan terus kalau dukun-dukun dia kan kain kapannya bukan seperti orang rimba orang muslim dibungkusnya begitu kan? Bukan. Dia cuma diselimutin. Iya, cuma diselimutin kan ya. Ya, diselimutin. Terus kalau dia dukun dewa-dewa harus dikasih tekulu, harus dikasih ikat kepala, harus dikasih ikat pinggang, harus dikasih kain sarung atau celana, dikasih baju, terus dikasih rokok. Tombak, kalau orang alat-alat masak. Kalau dia orang yang sudah tua, dia harus dikasih tongkat. Ya. Harus Jadi dipegangin nggak sih Dum, katanya kalau orang rimba meninggal di dunianya nanti kehidupannya seperti biasa lagi, dia perlu memasak, dia perlu tombak, gitu, betul nggak? Itu yang tidak diceritain orang tua kami, harus memasak, harus ngapain kalau ketika di kehidupan nanti. Yang penting katanya sebelum kita nyampe di sana ada berapa proses seperti yang diceritain, harus melewatin jembatan, harus melewatin pohon besar, harus makan pisang kualo. Iya. Tapi yang meninggal kan di dalam rumah Pasoron itu, di rumah panggung yang dibangunkan untuk orang yang meninggal itu, ada beberapa yang bekal yang memang disediakan oleh kalian gitu kan untuk mengantarkan mereka kan, ada tombaknya, ada peralatan-peralatan untuk kalau dia bisa tetap berjalan gitu, ada ambungnya. Kalau ambung enggak. Kalau ambung parang gitu? Parang enggak sebenarnya. Karena kalau udah positif dia kan udah meninggal nih. Kalau kayak parang itu enggak, ambung enggak. Ada ambung, itu pun sebenarnya ambung bentol dalam bahasa kami. Jadi wadah yang untuk tempat-tempat pakaian ritual apa dewa-dewa dia. Oh, oke. Itu kalau dukun. Kalau orang yang anak-anak ibu-ibu yang biasa ya biasa, tidak harus pakai misalnya bawa ambung tempat ritual dia. Ya sesuai itulah. Ya. Sambil waktu kita berpisah, kita kasih doa dia. Kita minta doa sama dia. Iya, kita kasih doa, kita meminta ke dia. Maksudnya gitu. Kita doakan sambil kita minta kebaikan untuk kita yang tinggal kan. Gitu. Setelah itu kalian melangun gitu ya? Setelah itu Melangun itu ceritain sekalian dong. Melangun itu artinya ketika salah satu anggota kita yang meninggal, anggota yang lain harus pergi untuk menghilangkan kesedihan dengan waktu kalau zaman dulu sampai 7 tahun. Baru tapi kembali ke tempat asal yang sama ya. Asal. Tapi kalau sekarang mungkin sekitar 2 tahun, 3 tahun udah harus kembali. Kenapa harus kembali? Karena memang wilayah atau hutan yang selama ini menjadi akses orang rimba Melangun sekarang menjadi perkebunan kelapa sawit. Udah jadi sempit ya. Jadi ketika kita masuk ke wilayah yang kita selama ini Melangun, nah sudah diusir oleh pihak-pihak orang yang punya lahan. Iya. Jadi tidak betah lagi. Itu. Ya. Jadi sekarang paling lama sekitar 2 tahun udah harus kembali. Kalau dulu 7 tahun. Ya. Oke.
Ada yang mau, teman-teman ada yang menanyakan soal kepercayaan? Kalau enggak kita pindah. Eh, oh, ini ada yang nanya soal apa kalau ada anggota keluarga yang sakit itu terus gimana gitu. Maksudnya mungkin apa sakit sekarat atau gimana sih? Aku nggak ngerti. Atau kita langsung masuk ke bagian kesehatan kali ya, Dum ya? Iya. Mm-mm. Oke, dalam apa orang rimba mengakses fasilitas kesehatan luar nggak, Dum? Kalau sekarang sudah mengakses. Mm-mm. Tapi kan kalau kayak orang ibu-ibu hamil kan masih tidak mengakses ya? Atau sudah Iya. ada beberapa? Sebenarnya kayak gini, karena perempuan adalah upaya yang sangat kuat dalam dilindungi oleh adat. Hmm. Nah, itu yang selama ini ketika melahirkan yang belum ada diakses oleh pihak rumah sakit, belum mengakses ke sana. Belum, masih sampai sekarang belum ya? Ya, tapi kalau kayak sakit yang di luar, gimana dong? kalau yang sakit di luar dari misalnya melahirkan itu sudah mulai mengakses rumah sakit. Di luar hamil gitu juga ya? Ya. Kalau imunisasi anak-anak? Belum ada. Belum. Oke, siap. Sekarang kita mau ngobrolin apa lagi ya? Boleh ceritakan soal ekonomi orang rimba, Dum? Oke. Seberapa besar atau ketahanan pangan atau kemandirian orang rimba? Iya. Sebenarnya kalau kita lihat ke soal ketahanan pangan orang rimba, sekarang agak sedikit berubah dari yang dulu. Nah, walaupun memang kebiasaan orang rimba tetap masih sama, tetap berburu, meramu dan berburu, namun sekarang sudah ada perbedaannya. Kenapa perbedaan? Bukan berarti orang rimba tidak melakukan, bukan. Tapi kepunahan yang muncul. Ya, kepunahan pengetahuan itu. Ya, bukan pengetahuannya, tapi mungkin kalau kita harus berburu, mungkin binatangnya sudah berkurang. Oh, begitu. Ya, ya. Padahal tradisinya masih ada, begitu ya? Tradisinya masih ada. Nah, lalu juga ada hal-hal yang lain menjadi pengaruh. Menjadi pengaruh. Misalnya kayak gini, orang rimba zaman dulu itu namanya bohuma betanom atau bucucuk betanom. Artinya menanam singkong, keladi di kayu, pilo, pisang. Itu sekarang jenis-jenis ya. Padi, ubi, kemalung, keladi, tobu. Tapi sekarang agak sedikit terlupa. Kenapa? Nah, waktu pada sekitar tahun 2000 ke atas, orang rimba mulai mengenal yang namanya karet. Nah, apalagi pada sekitar tahun 2010 atau 2011, lupa aku, itu karet itu sempat 25.000 sekilo. Nah, lalu sebelum corona berapa, Dung? Sebelum corona itu sempat 7.000, 8.000, turun naik ya, antara itulah. Ya. Nah, orang rimba melupakan bertani tanaman muda seperti nanam padi, singkong, dan lain-lain, memilih menanam karet. Nah, sekarang karet anjlok, bahkan ketika sudah muncul wabah corona ini tinggal 3.000 di tingkat petani. Wow, per kilo 3.000 ya. Menyadap karet, itu besar utang makan dibanding penghasilan. Makanya banyak karet itu nggak ada yang dikelola. 3.000 itu juga paling bukan dikirim ke pasar global ya, dunia paling ditampung ya. Itu ditampung. Jadi orang yang tega bikin harga murah, nanti kalau udah normal dia jual gitu ya. Iya. 3.000. Jadi kalau kita hitung-hitung penghasilan itu sekitar 30.000 sehari. Oh, ya. Kalau kita nyadap karet. 10 kilo satu hari ngambil karet. Berarti 30.000 sehari. Ya. Ya. 30.000. Satu keluarga ya.
Ya, 30.000 itu kalau ngasih makan sekeluarga itu berapa coba? Berasnya lah di sana lah, gula kopinya di sana, rokoknya di sana, ya semuanya di sana. Nggak masuk dalam hitung-hitungan. Makanya sekarang karet malah orang banyak yang mau menyadapnya. Ya, terus gimana? Nah, makanya keinginan kami dari kelompok Mekekal Bersatu tadi pengen mengembalikan orang rimba itu mengembalikan bahan pangan. Melewatin program bercocok tanam. Nah, kita sekarang mulai membuat rancangan untuk macam mana ke depannya membuat contoh kebun contoh dengan kita tanam sendiri agar orang-orang rimba yang di sekitaran itu meniru. Dan kita ketika sudah panen kebun contoh ini, kita menyediakan bibit gratis buat orang-orang rimba di sana. Agar mereka semua ikut menanam. Tidak harus lagi misalnya kita motong 3.000 sekilo, penghasilan dalam sehari 30.000 digunakan beli beras. Dulunya sekitar berapa sehari, Dom? Waktu harga baik? Kan sekarang 30.000 ibaratnya kalau 10 kilo. Dulunya kalau nyadap karet, kalau kita hitung sudah jadi uang 30.000 gaji sehari. Dulu sebelum krisis itu bisa 100.000 ke atas. Itu tanah seluas berapa hektar? 1 hektar. Satu kan ya? Ya gimana ya? Terus di kebun percontohan itu berapa hektar dong? Rencana kita mau buka 5 hektar. 5 hektar. Tapi semuanya akan ikutan kan? Maksudnya seluruh kelompok kalian di Mekekal Hulu akan ganti-gantian merawat dan mengerjakannya kan? Iya, rencana kayak gitu. Walaupun memang kita tahu bahwa adat istiadat atau budaya orang rimba masih ada melangun seperti itu. Jadi ketika misalnya ada sesuatu terjadi, sesuatu yang tidak diinginkan, ada kematian, orang rimba harus pergi. Tapi generasi kami anak-anak muda tetap menjaga itu agar balik situ, supaya jalan agar tetap itu menjadi, justru bisa menjadikan kita membuat kebun ini, walaupun misalnya orang rimba ada yang melangun nih, orang-orang tua kami melangun, tapi kami yang konsisten untuk menjaga itu justru bisa berkontribusi dengan mereka yang melangun, tidak harus membutuhkan makanan ya. Justru kita bolak-balik mengantar, misalnya kita tahu lokasi dia melangun di mana, ya udah kita antar singkong, kita antar beras, kita antar keladi, itu kan bagus. Dia tidak harus mencari. Lebih susah, kadang-kadang gini. Ya, yang terjadi bangun kan nggak boleh ya pasang-pasang perangkap yang kayak gitu ya. Kadang-kadang banyak yang terjadi. Contohnya misalnya di Air Hitam ada beberapa orang rimba yang karena kelaparan mereka mengambil brondol untuk dimakan. Ada yang ngambil brondol untuk dijual. Brondol sawit ya, jadi brondolan sawit yang buahnya lepas satu-satu itu dimakan saking kelaparan ya, Dum ya. Ya. Itu ada. Nah, kalau kita sudah ada program untuk mengembalikan bahan pangan, bercocok tanam, jadi kita tinggal menyupport. Ada kepastian pangan ya, Dum? Ada kepastian pangan. Orang lagi melangun gitu kan, mereka harus melakukan perjalanan terus-menerus, jadi tidak mungkin menanam. Iya. Tidak mungkin pasang-pasang jerat gitu, karena kan berjalan terus. Iya. Jadi ketika ada lagi wabah atau musibah melangun seperti itu, ya kitalah menyupport makanan orang-orang yang melangun. Tidak harus dia, karena waktu buat dia berjalan terus untuk mencari ya itu sangat kesian sekali. Iya. Itu rencana kita. Sip, mau dilakukan bulan Juni ini kan, Dum? Rencananya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita sudah mulai membersihkan lahan. Ya, masuk musim panas soalnya ya. Yang bagus ya, masih mengumpulkan modal-modal. Ya, lagi mengumpulkan modal-modal ya, sumbangan dari orang-orang 1.000-2.000 ya kita terima, mudah-mudahan kita bisa dengan lancar.
Iya, biar ada apa kopi-kopi pas lagi nebang-nebang. Iya, ada Iya, anak hijaunya. anak jaju, just anak jajan. Iya, Dum. Jadi kalau soal ekonomi sebetulnya Akes juga mau tanya sama pengendum, apa makanan yang paling mewah atau apa arti kemewahan buat orang rimba? Coba, Dum. Arti Apa kemewahan, arti hidup mewah untuk orang rimba itu apa? sebenarnya arti dari hidup mewah buat orang rimba itu kalau kita banding dengan orang luar itu bukan karena kaya, Hmm. tapi karena ada dan cukup. Apa? Adat? Ada. Ada. Karena tersedia ada, Kalau cukup, ada dan cukup, ada terus bisa maksudnya ya. dengan itu namanya mewah. Itu Tapi namanya. kalau kita dapatnya sedikit, tidak bisa berbagi, dianggap orang lain kita pelit, itu tidak mewah. Hmm. Itu sebenarnya. Tidak harus punya mobil, tidak harus punya gedung, tidak harus punya apa. Yang penting kita cukup. Kapan mau makan nasi, kita sudah ada beras. Hmm. Jadi menurut pengendum tuh ada dan cukup, tapi sekitar kita pun harus ada dan cukup, begitu. Itu baru Ya, mewah. harus bisa kita bagi. Karena kalau kita cuma sendiri, sebelah kita enggak, itu nggak mewah ya. Nggak Nggak nyaman mewah. ya. Nggak Karena nyaman. kita nggak tenang ya. Tenang, karena misalnya kayak gini, kita punya beras 2 canting nih. Kalau kita masak cukup untuk kita berapa orang yang ada di rumah itu. Sementara tetangga rumah-rumah yang sebelah lagi nggak ada dapat makanan. Kalau kita mau kasih di satu rumah ini nggak cukup, nggak kita kasih, kita nggak enak hati. Nah, Itu bukan jadi hidup mewah. bukan itu yang bukan mewah menurut saya. Yang mewah itu kita bisa berbagi, bisa memberi, dan cukup. Sama-sama cukup. Oh, Ya. nggak boleh lebih-lebih ya, Dum ya. Pokoknya cukup. Ya. Dan Itu ada baru terus gitu ya. Maksudnya jadi kalau sebenarnya kalau hutannya terjaga terus, itu kan tumbuh-tumbuh semua sendiri ya. Kayak ya. kulkas tapi diambil nggak habis-habis gitu ya. Jadi itulah kemewahan orang rimba berarti kan? Iya. Itu. Terus Ake jadi mikirin omonganmu. Apa makanan yang dianggap paling mewah buat orang rimba dong? Jangan jawab makanan gratis. Ibu dulu udah tahu kalau aku sukanya yang gratis. Karena kalau Ake makanan yang bisa dibawa pulang. Sebenarnya kalau orang rimba bilang makanan yang paling mewah itu ikan. Ikan, iya betul. Ake ingat. Ikan itu ikan atau jenis lelabi, kura-kura yang lembut. Itu kan makanan perempuan. Nah, tapi kan itu semua yang enak-enak perempuan klaim itu makanan mereka. Kayak jenis lo hanget, kuya yang makanan laki-laki itu nggak mewah. Karena itu makanan laki-laki. Iya, nggak enak-enak gitu ya. Iya. Tapi kalau buah, kalau beruang itu makanan umum, itu nggak enak, pahit. Lihat. Buah-buahan. Oh, buah. Kalau buah itu karena dia musiman, itu tergantung musimnya. Ada musim yang memang sangat-sangat dikenal. Misalnya musim ini dia banjir buahnya. Nah, itu kadang dikenang itu ketika musim buahnya banjir, dan kebanyakan ada buah yang memang musim ini dia agak pahit, musim ini dia manis. Nah, itu selalu yang dikenang. Musim buah memang buat semua orang jengki buah. Termasuk pakai jengki buah. Buat jengki rakus, ya. Itu sebenarnya semua orang bilang mewah, tapi mewah itu kan karena itu bukan buah yang selalu ada, itu termasuk nggak mewah. Oh. Astaga, udah mau 5 menit lagi. Kayaknya kita harus bersambung lagi nih. Ake belum puas menanyakan Dum. Oke, lanjut lagi, sedikit lagi. Apa? Tuh kan, lupa. Ini apa Bapak ya? Halo Ilyas. Jadi penghidupan orang rimba pada umumnya sekarang itu kan berburu ya. Karena sepertinya makanan yang paling mewah bagi orang rimba masih hewan-hewan yang ada di hutan, ya kan? Ya.
Kalau digantikan dengan yang dari supermarket, apakah itu sama mewah dong? Biarpun ada misalnya daging ayam satu panci, apakah menurut orang rimba masih tetap lebih enak yang mana gitu dibandingkan harus berburu, kan capek berburu, tapi dapat kura-kura misalnya, atau makanan dari supermarket kayak daging-dagingan gitu kan juga ada. Itu gimana? Jelas, jelas tidak usah kita mikir ke orang rimba. Misalnya contoh saja yang kita, kayak aku sebagai orang rimba yang sudah sering keluar, ketika sudah sekali dua kali makan ikan di luar, ayam di luar, ya pengen makan daging yang ada di hutan. Nah, apalagi orang rimba yang memang yang tinggal di hutan tidak pernah mencicipi yang namanya ayam karena itu dijadikan haram. Iya. Orang rimba itu mengharamkan hewan-hewan yang dipelihara, yang diternak. Yang diternak. Ya. Jadi harus yang diburu ya. Jadi gentleman yang menang memakan yang kalah. Iya kan? Iya. Jadi jelas pas ternak mana ya. Terus lebih suka yang ada di hutan yang serba diburu sendiri karena tidak usah di segi makanan, posisi aman tinggal saja. Saya punya pengalaman bahwa temenggung kami, kepala adat kami ketika bawa ke Jakarta, dia harus diam di atas gedung, di hotel. Ketika mau buang air besar saja, dia minta turun di lantai paling bawah. Iya, buat dia nggak masuk akal ya. Kenapa harus diantar ke lantai? Kalau buang air besar, itu di bawahnya ada orang-orang, nggak sopan. Di atas kita katanya di atas gedung, di bawah kita banyak orang, harus kita itu tidak sopan, harus kita antar di bawah. Aduh, sweet banget ya. Jadi maksa ke bawah ya. Rasakan apalagi kalian merubah yang namanya pola makan. Iya. Sekali. Tuh. Oke, ini apa? Oke, kita kayaknya harus tutup dulu. Sebenarnya udah ya mungkin masih ada 15-20 menit lagi sih. Habis seru sih ya. Iya. Lagi nggak apa-apa. Oke. Aduh, pengendum. Pengendum buah yang paling disuka orang rimba bukannya duren ya? Iya, segala dugaan buah-buah. Ya. Karena kan semua rimba itu nggak ada yang beli, jadi gratis semua, ya suka semua. Iya, gratis semua. Iya, kalau musim duren makan pagi, makan siang, makan malam duren semua. Indit tuh tanya Indit ngerasain mau makan berapa durian. Makan satu panci juga nggak kekenyangan dia, nggak apa-apa. Ya. Iya, ini semua yang Mijak. Nanti disambung lagi sebentar. Ini ditutup dulu karena berapa detik lagi nih mati. Terus nanti pertanyaan udah dimasukin semua di sini. Nanti kita tuntaskan. Mudah-mudahan setengah jam lagi gitu. Nanti ini semua udah direkam sebetulnya. Jadi akan ada di IGTV atau feed-nya KMB ya. Nanti juga akan ada di YouTube. Oke, kita tutup dulu terus sambung lagi ya. Oke. Dah. Seru banget ini. Halo lagi. Masih kuat nggak ngobrol pengendum Mijak? Iya. Mijak. Iya teman-teman. Saking serunya ya ngebahas adat istiadat orang rimba, perjuangan mereka, sampai 4 kali. Ini pada kemana ini? Mijak, masih kuat ngobrol? Masih lah. Aduh. Ide. Lelarian semua tuh. Cantiknya dong. Kesel ya dek ya?
Bapak lama banget ya ngobrol dulu. Hmm. Oke, sambil ngobrol gini, sambil kita nerusin yang tadi, Ake mau bacain pertanyaan-pertanyaan ya, yang dititip lewat Instagram ya, Jak ya. Hmm. Ya, ini tadi ada yang nanya, apakah ada aturan yang membatasi hewan untuk yang diburu gitu, misalnya supaya nggak punah, atau misalnya kalau masih terlalu kecil nggak boleh, ada nggak aturan adatnya di Ini Rimba, Jak? mengatasi hewan yang biar sebenarnya tidak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Iya, Ake inget dulu waktu kita dapat apa? Mijak ada kan waktu kita berburu itu ya yang Ake manjat pohon nggak bisa dikejar beruang. Itu Tahu. sebenarnya kan ada itu sebenarnya kan masih anak beruang ya yang masuk ke perangkap ya. Tapi Ake inget satu anak kecil yang bareng sama Ake naik di pohon itu, kok Ake lupa siapa. Ake bilang kok anak beruang kita tangkap gitu. Tapi sebenarnya dia juga udah 2 hari di perangkap itu, jadi tangannya ya busuk, sudah busuk karena kena jeratnya itu ya. Terus karena Ake ngomong gitu dimarahin sama ini, Ake kok lupa siapa sih anak itu, dimarahin, dia bilang gini, ibu guru hopi kate bercakap mumpayoi gitu, nggak boleh ngomong kayak gitu, nanti dengan dewa nggak dikirim lagi. Ibu penguat kali ya. Penguat. Sisi Ali namanya. Penguat atau mendawai ya. Pokoknya kita itulah mendawai penguat kayak itu. anak kecil, Mijak, penguar, mendawai. Kayaknya penguar lah lebih kecil dari kamu. Memang betul ya, Jak ya. Apa yang datang ke perangkap kita itu yang dikirim dewa gitu ya. Namanya itu kan mencari yang binatang liar. Jadi walaupun anaknya, walaupun dewasa tetap ditangkap. Kalau ditolak, karena kan dimakannya juga secukupnya ya, Jak ya, bukan dicari sebanyak-banyaknya satu truk. Ya. Jadi juga ya nggak rakus lah gitu. Ya. Nih itu udah dijawab ya. Terus apakah anak-anak orang rimba, kalau di rimba tuh main apa sih? berburu bukan main. Kalau orang rimba, anak-anak orang rimba selain juga berburu, bertani, belajar banyak hal, juga nonoeon bahasa kami itu. Manjat-manjat pohon. Nonoeon, manjat-manjat. Manjat-manjat pohon itulah. Memecihon ya? Memecihon, meci burung. Atau berenang di sungai, banyak main-main. Banyak. Lebih seru ya daripada di seru. Banyak tantangannya. Lebih banyak tantangannya. Lebih banyak tantangannya, benar-benar. Lebih banyak bahayanya sebenarnya. Kalau orang kota ngeliatnya bahaya ya. Manjat-manjat pohon, masih umur 5-6 tahun udah manjat pohon 20 meter gitu ya. Merosot lagi turunnya. Aduh, keren banget. Apa? Ngasah skill sekalian. Iya, ngasah skill. Karena kan masih kecil, nangkapnya hewan kecil dulu. Ya, tupai-tupai dulu. Ntar udah gede, nangkap hewan yang lebih besar. Gitu ya. Lagi. Mana nih ya? Tunggu. Bagaimana awalnya Mijak dan Pengendum mau belajar bersama Ibu Guru Butet? Ceritanya berbeda-beda itu. Cerita dong. Kalau awal-awalnya sebenarnya aku pertamanya tidak terpikir bahwa ada guru yang masuk di hutan belantara, itu tidak pernah terpikir sama sekali. Karena harusnya kalau belajar di luar gitu. Ya, karena menurut orang rimba, ketika kita belajar itu harus di luar gitu. Yeah. Nah, dan ketika kita belajar itu kita sudah merubuh halam menurut orang rimba kan. Merubuh halam tuh melanggar adat gitulah ya. Adat gitu kan. Nah, tapi waktu itu memang orang rimba sudah
keluar masuk di transmigrasi untuk menjual hasil buruan, terus hasil apa namanya petanian, gitu ya. Kalau hasil buruan biasanya apa sih, rusa gitu-gitu ya? rusa, kijang, landa, itu kan bisa dijual, kancil. Ya. Kancil, ya. Nah, terus hasil hutannya apa, Jak? Damar gitu ya? hasil hutannya jernang, terus yang non kayu lah, buah-buahan, Kayu ya. terus damar, itu dijual orang rimba. Rotan. Terus apa yang dibutuhkan orang rimba dari hasil jualan itu dibelikan apa dong? Apa, Jak? Biasanya untuk kain, untuk parang, sarung ya, sarung batik, parang. Itu yang dibutuhkan karena orang rimba menabung itu pakai kain untuk membayar adat denda mata itu. Uangnya orang rimba itu kain, satuannya. Jadi kadang mau melamar berapa puluh kain kayak gitu. Ya. Kalau denda adat berapa kain gitu ya, Jak ya. Ya. Jadi kadang-kadang harta orang tuh istilahnya pemungkui. Ibu Mica, pemungkui misalnya saat keluarga ini punya 2 pemungkui, artinya punya 200 kain ya, karena dibungkus satu bundel 100. Betul nggak? Tahu. Iya. Terus aku teruskan kenapa memang saya terpikir untuk belajar dulu, karena saya tidak punya orang tua, tidak punya ibu, bapak memang tidak bersama dengan saya, begitu juga kakakku tidak bersama karena saya. Ibu sudah meninggal, terus bapak bukan diusir sih ya, harus pergi meninggalkan kalian semua ya. Karena kalau ada ibunya meninggal, anak-anak itu harus ikut keluarga si ibu, bukan ikut si bapaknya. Bapak nggak ngurusin lagi gitu. Nah, di sana aku terpikir bahwa ini kesempatan saya mendiri sendiri sebenarnya. Bagaimana saya belajar, mungkin kalau di bahasa orang rimba itu bediom. Menetap. Bediom itu merantau, mengadu nasib atau menambah ilmu ke kampung orang kan, dari kampung halaman gitu. Nah, tapi ketika saya belajar ternyata bertambah tumbuh cinta saya terhadap hutan, terhadap adat. Ternyata jadi sudah belajar malah sayang sama hutannya tambah. Malah justru kita belajar ternyata untuk menjaga adat, menjaga lingkungan gitu. Bukan. Kok bisa, Jak? Kenapa? Kenapa bisa begitu? Kok makin belajar malah makin menyayangi hutan? Menurut saya itu hal yang penting untuk diketahui banyak orang gitu. Hutan, adat itu karena sebelum misalnya ada agama, sebelum banyak manusia, kita udah berdiri dari adat gitu kan. Itu sudah diciptakan dari zaman dulu, leluhur kita memang dari alam, dari hutan, dari adat, sampai misalnya kita masuk ke modernisasi. Tapi modernisasi menurut saya ada positif negatifnya. Dari di sana kita pintar-pintar mengambil yang akan kita terapkan di lingkungan kita sendiri gitu. Iya, jadi mungkin juga ada apa pikiran Ake aja sih, apa karena Mijak sudah belajar, Mijak banyak tahu pengetahuan, tahu strategi. Jadi sepertinya kayak Mijak tuh pikir sebetulnya aku bisa loh mengadvokasi hak-hak orang rimba karena aku belajar banyak gitu. Aku sudah tahu lebih banyak gitu. Mungkin ada pikiran begitu ya, Jak ya? Ya, pastinya kan gitu. Aku berpikirnya bahwa memperjuangkan wilayah kita atau adat kita pastinya orang rimba sendiri, tidak mungkin orang lain kan. Iya, nggak mungkin orang lain suruh belain kamu ya. Ketika misalnya ada bantuan orang lain, pasti ada, dengan bentuk bantuan dengan pemikiran atau dengan yang lain kan. Bukan harus dia yang turun langsung memperjuangkan wilayah kita kan. Betul. Jadi memang kayak kamu dulu mikir udah kepingin sekolah, terus setelah sekolah tambah sayang, dan makin kesini makin kamu berpikir seharusnya orang rimba yang memperjuangkan nasibnya sendiri, ya Jak ya.
nggak Iya. boleh mempasrahkan ke orang lain gitu, termasuk akeh apalagi menuntut-nuntut pemerintah gitu ya, enggak ya Jack ya, berusaha mandiri sendiri ya. Kalau pengendum gimana? Mijak udah selesai belum? Mungkin dari Kesoda. Sekarang pengendum, Mumpamono. Iya, kalau aku karena sebenarnya aku ini kan murid angkatan ketiga kalau keseluruhan muridnya ibu guru atau angkatan yang ketiga. Mijak angkatan kedua ya. Kalau di Mengkekal Hulu aku jadi angkatan yang kedua, Mijak jadi angkatan yang pertama. Satu ya. Kategori orang rimba menjadi angkatan yang ketiga. Iya. Di sekolah rimba. Iya, di sekolah belajar dengan ibu guru Butet. Pemikiran saya sebenarnya sebelum saya sekolah saya memahamin apa yang diceritakan oleh orang tua. Sebenarnya yang diceritakan oleh orang tua itu sekolah itu kita bukan mengenal yang namanya baca tulis hitung atau huruf, mengenal huruf dan angka. Tapi kita berlatih berjalan di atas benang yang diikat ke satu pohon ke pohon yang lain. Nah, ketika itu jatuh atau putus, itu kita tidak lolos dan itu dicambuk dengan rotan atau besi. Nah, hal yang cerita seperti ngeliatin Ake bawa rotan dulu. Cerita yang seperti itu kan membuat kita ketakutan sebenarnya. Nah, lalu buat saya penasaran kenapa saya ikut belajar, karena teman-teman yang angkatan kedua, kalau di wilayah saya angkatan yang pertama sudah belajar, dan ketika pulang ke rumah orang tua, ketika ibu guru Butet mungkin pulang ke kota dan dia masuk ke tempat orang-orang tua, dia coba membaca, menulis, bikin surat ke ibu guru. Nah, saya sebenarnya terinspirasi kenapa saya harus belajar itu adalah dengan Pemilang Laman. Waktu itu Pemilang Laman tuh angkatannya Mijak ya? Ya, angkatan Mijak. Tapi Pemilang Laman itu sebenarnya kenapa saya terinspirasi itu karena dari surat ibu guru Butet. Saya sampai saat ini masih ingat kata-katanya. Hei, pemilang laman yang gagah, katanya. Ake tiba, aku sudah datang di rumah sekolah. Kemailah kalau mau belajar. Nah, kesinilah kalau mau belajar. Iya. Ya, ibu guru Butet, aku sudah datang ke rumah sekolah di Padang Pedero ya, rumah sekolah kita di SMP. Kalau mau belajar, datanglah ke sini. Nah, ketika dia membaca itu, aku langsung terinspirasi bahwa ternyata yang dikenal itu adalah huruf dan angka. Dan itu posisi kita membaca, bukan berarti jalan di atas benang. Setelah itu mereka ketika misalnya menitip belanja di luar, mereka tinggal dicatat apa yang harus mereka beli, misalnya baru ke orang yang lain keluar. Nah, ternyata benar apa yang dia mau beli. Di situ membuat karena dibaca ya. Nah, lalu aku memutuskan untuk ikut belajar. Ketika mau ikut belajar, otomatis saya banyak mendapatkan perlawanan dari orang tua saya untuk melarang saya pergi belajar, karena sekolah itu atau belajar itu merubah yang namanya aturan adat, menghilangkan adat dan budaya orang rimba. Nah, sehingga berapa kali saya mau pergi, saya dicegah, dilarang. Nah, di rumah itu saya menjadi anak yang manja, tidak mau bekerja. Kenapa tidak mau bekerja? Karena sekeluarga kami berdua yang paling atas dengan kakakku itu kan nggak ada anak perempuan. Anak dua yang pertama anak laki-laki. Orang rimba biasanya anak yang paling besar itu yang disuruh-suruh untuk masak, ngambil kayu bakar, ambil air ke sungai untuk masak. Nggak ada anak perempuan. Kalau ada anak perempuan, biasanya anak perempuan. Anak laki-laki dijadiin manja. Nah, ini terpaksa yang kerja harus anak laki-laki. Tapi malah jadi korban, dia yang bekerja terus, saya jadi anak manja. Karena saya disuruh, pengendum, kamu ngambil kayu bakar. Atau pengendum, kamu ngambil air untuk masak. Saya mengancam. Kalau saya disuruh-suruh, nanti saya pergilah ke tempat ibu guru Butet belajar, ke teman-teman yang lain. Akhirnya nggak jadi di situ. Nah, lalu tapi kamu kepikiran gitu. Saya tetap kepikiran.
saya merasa rendah derajat saya dibanding teman-teman saya. Kok teman-teman saya sudah belajar, saya enggak. Rendah derajat ya, terus. Nah, suatu hari ketika orang tua saya pergi mencari ikan ke sungai, meninggalkan rumah, saya kabur. Saya kabur waktu itu mulai dari Gemuruh ke Sekenti, kurang lebih lah sekitar 4 atau 5 jam berjalan kaki lewat hutan. 5 jam lewat hutan, saya gabung ke teman-teman. Nah, dalam saya gabung, pertama saya mau datang langsung bergabung dengan teman-teman, malu. Kenapa? Karena ya mereka sudah pintar-pintar semua, sudah tahu membaca, sementara saya belum. Karena saya cuma menampakkan diri, mundur lagi ke semak, menampakkan diri, mundur, sampai ada yang teriak, itu pengendom, sini, dipanggil. Nah, pada akhirnya saya bergabung, lalu besok harinya ketika masak pagi, kan masaknya di luar rumah nih, di halaman. Yang sudah memasak itu bilang, ketika orang tuaku datang mau menjemput saya, pengendom, itu orang tuamu. Saya langsung ngumpat, berlari ke semak, ngumpat, sampai dia tunggu hampir setengah harian aku tidak muncul. Langsung dia teriak untuk sambil pulang, dia teriak mengancam, pengendom, kalau kamu tidak pulang, jangan dianggap aku keluar ibu dan bapakmu. Karena yang jemput ibuku dengan bapakku yang jemput ke rumah sekolah. Sampai waktu itu 5 bulan tidak teguran sama sekali. Tapi saya punya nekat bahwa apapun yang saya pelajarin harus bermanfaat buat orang rimba. Nah, cara untuk saya mendekatkan orang tua saya kembali lagi menegur saya itu adalah waktu itu Belempe, ada seseorang anak yang harus dioperasi karena kena penyakit hernia. Ya. Saya coba mengobrol dengan pihak rumah sakit bersama Mijak dan yang lain-lain, bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia sampai dia mendapatkan pengobatan gratis. Orang yang kena penyakit itu penyakitnya bisa hilang, ketika sehat dibawa pulang, orang tua tahu, ternyata sekolah itu ada gunanya. Kok bisa orang sakit kayak gini sakitnya hilang? Iya. Kenapa itu bisa hilang? Sakit bangko ya, di rumah sakit Bangko. Nah, lalu ternyata sekolah itu ada gunanya. Nah, mulai mereka baik, sampailah misalnya dalam proses advokasi Taman Nasional. Selama ini ancaman orang rimba akan dimarginalisasi dengan cara pelan-pelan, diusir dengan cara pelan-pelan dengan Taman Nasional. Nah, kita perjuangkan, kita advokasi agar orang rimba tetap lahir tumbuh bebas di dalam hutan. Nah, baru orang tua benar-benar percaya ternyata sekolah itu ada gunanya. Bermanfaat. Apalagi kita memang mempunyai inisiatif, mempunyai pemikiran bahwa anak muda yang sekolah orang rimba itu harus bisa menjadi filternya orang rimba dengan ya, filternya segala macam perubahan ya, Dum ya. Masalah dibendung oleh anak-anak yang sekolah ya. Jadi memang terus itu sudah berapa puluh tahun yang lalu ya, Dum? Iya. Sudah 19 tahun yang lalu ya? Ya. Terus pengendum cerita dong. Apa saja yang pengendum rasakan menjadi pelajaran atau pembelajaran terpenting selama 20 tahun ini, Dum? Kalau aku pelajaran yang terpenting sebenarnya kalau kita bicara pelajaran itu banyak. Terutama orang rimba ini sebenarnya karena dari rimba tidak mengetahui di dunia luar bahwa di dunia ini banyak orang. Itu tidak tahu kalau banyak orang. Orang rimba kan tahunya bahwa mungkin karena orang Jambi ini ya adanya misalnya ya Jambi yang pelosok-pelosok dusun ya. Hanya desa-desa kecil dan orang rimba yang sekitaran rimba, orang desa yang sekitaran rimba, mungkin di dunia ini cuma adanya ini. Nah, ketika belajar dengan ibu guru Butet, dan itu benar kayak ketika orang bilang bahwa guru itu adalah membuka jendela dunia. Kita bisa melihat dunia lebih luas lagi. Nah, ternyata ketika kita sudah belajar, membaca, berhitung, dan mengetahui banyak hal, ternyata
Di dunia ini banyak orang. Di dunia ini banyak persoalan. Ada banyak politik yang memang kita harus hidup itu sebenarnya butuh persaingan. Kalau kita tidak ada pendidikan, mungkin kita boleh dikatakan kalah saing. Kalah saingnya itu gimana maksudnya? Tuh. Hah? Kalah saingnya maksudnya gimana kalah saing? Misalnya kayak gini. Masyarakat desa masuk merambah hutan. Oh ya. Kita tidak tahu kalau itu hak orang rimba, padahal tanah kelahiran orang rimba yang dirambah. Nggak tahu Orang kalau nggak punya, sebenarnya punya hak ya. Ya. Orang rimba mempunyai hutan yang dikelola oleh Taman Nasional, tapi dengan aturan Taman Nasional sendiri. Mati di dalam Undang-Undang 41 tentang hutan dan Undang-Undang nomor 5 tentang konservasi bahwa dalam Taman Nasional itu tidak boleh siapapun masuk dalam kawasan Taman Nasional. Apalagi memang kehidupan kita yang udah lahir tumbuh bebas di situ. Kan tidak ada memasukin saja tidak boleh, apalagi tempat tinggal. Ya. Nah, itu kan kita bisa merasakan bahwa kalau nggak punya pendidikan, ya kita mungkin akan kalah di sana. Karena kita punya gitu. Betul. Karena punya pendidikan, kita bisa mencari langkah apa yang harus kita pelajarin. Apa yang harus kita dorong agar advokasi ini akan terwujud, orang rimba tetap lahir tumbuh bebas di hutan tempat kelahiran orang rimba. Lahir tumbuh bebas, ya. Ya. Kalau enggak tertindas terus gitu ya, Dum ya? Ya. Hal-hal yang seperti itu sebenarnya. Terus apalagi misalnya kalau sampai saat ini secara tidak langsung masuknya dengan teknologi, mungkin kalau kita tidak mau bijaksana untuk memfilter mana yang baik, mana yang buruk. Mungkin orang terima-terima saja. Iya. Atau misalnya kalau yang terjadi di kelompok-kelompok yang lain, misalnya bantuan rumah dari Depsos, dari Kementerian Sosial, ceritain gimana? Bantuan rumah. Karena menurut saya bantuan rumah itu tidak bagus. Bantuan sembako juga tidak bagus. Untuk kenapa? Masyarakat maksudnya? Untuk masyarakat. Kenapa? Karena program pemerintahan selama ini dibangun di luar. Jadi orang harus keluar dari tempat kelahirannya. Iya, dari semua dewa-dewaannya, tanah-tanah. Mulai dari dewa-dewa kepercayaan hilang, tanah kelahiran hilang, pohon sebagai identitas orang rimba hilang. Karena sudah ditarik keluar, dibikinkan rumah di luar. Kami mau menerima bantuan rumah, tapi harus di tempat tanah kelahiran kami. Bentuknya juga harus yang adatnya orang rimba kan ya? Rumah yang sesuai adat orang rimba. Ya. Jadi yang kami inginkan adalah negara yang hadir di kami, bukan kami yang hadir di negara. Iya, kalau kamu keluar berarti kamu yang hadir ya? Ya, itu. Terus di sisi lain juga sembako makanan menurut saya membuat orang manja tidak mau bekerja. Kalau tidak ada bantuan makanan karena sudah manja dengan bantuan-bantuan seterus, mereka tidak mau bekerja, ujung-ujungnya minta di jalanan. Jadi tukang minta-minta jadinya ya. Minta-minta. Tidak memandirikan gitu ya? Tidak memandirikan. Yang saya pengen bantuan itu memandirikan, artinya difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang layak dan mampu dapat diterima oleh orang rimba. Tidak, misalnya kayak gini, lahan pertanian difasilitasi, sediakan biayanya, sediakan misalnya bibitnya, gitu ya. Orang rimba ngelola sendiri, jadi mulai dari terbiasa mereka tahu, jadi lebih bagus hasilnya. Mereka buta sama sekali tidak tahu, akhirnya cuma menunggu. Ya, nunggu kayak disuapin terus ya. Disuapin terus. Sama dengan orang menyediakan kolam ikan, menyediakan pancing, tapi tidak tahu, tidak diajarin menggunakan pancing itu. Iya, orang suka bilang, kita nggak ngasih ikan kok, kita ngasih pancing, tapi bisa nggak mancing ya? Nggak diajarin caranya mancing ya? Iya, itu sama dengan bohong menurut saya. Sama dengan bohong, iya. Itu sebenarnya manfaat dari belajar menurut saya selama hampir 20 tahun ini. Iya,
Ini apa Amanda Sulaiman tadi bilang, jadi konteks persaingan yang tadi dimaksud pengendum bukan saing-saingan buat jadi orang modern ya dunia, tapi Ya, justru sebenarnya saingannya justru melindungi tanah dan adat dari masyarakat adatnya, ya kan? iya benar. Ya. Terus ada lagi dong. Mijak, kalau mijak bagaimana, Jak? Paling saya Apa eh, apa dampak yang Mijak pikir paling penting selama 20 tahun lebih ya Mijak belajar eh, di Rimba gitu. Ada dampak nggak dari sekolah Rimba atau pembelajaranmu di tempat-tempat lain juga? Apa tuh Jak yang paling penting buatmu? paling penting menurutku ya pendidikan memang yang bisa diterima oleh masyarakat adatnya sendiri. Karena kan Hmm? pendidikan sekolah ini menurut kita kan hanya untuk bertahan hidup, kan? Bagaimana Iya. Mm-mm. Mm. bertahan hidup dan memperjuangkan wilayahnya. Mm. Nah, menurut saya itu udah sangat penting. Ya. Nah, mempilah-pilah juga kebijakan Mm. pemerintah atau bisa kita bilang negara terhadap orang rimba. Ya. Nah, tidak semua peraturan pemerintah yang bisa diterapkan kepada komunitas adat kan. Nah, Mm. itu yang harus menurut kami penting kan. Ya, oke. Karena gini, karena kalau misalnya semua kebijakan atau peraturan mau diterapkan di Rima tidak bisa karena memang orang Rima tidak tahu aturan negara kan. Ya. Tapi juga orang Rima juga menghormati negara, Mm-mm. saling menghormati. Makanya tadi adil rajo kami semat tidak adil kami sanggah. Ya. Karena sudah kata-katanya seperti itu tadi. Nah, artinya negara dan orang Rimba saling saling menghormati, saling memberi pemahaman gitu. Kalau menurut Mijak dan pengendum, eh, kan orang Rimba sering nih ya dapat bantuan ya, tanda kutip gitu. Hmm, bisa cerita nggak bantuan seperti apa yang sudah didapat dari pihak lain ya? Nggak usah cerita sekolah. Ya pemerintah atau siapapun yang dianggap berguna atau efektif, tapi juga ada nggak yang ngawur lah, yang nggak berguna, justru malah memundurkan gitu. Kasih Nah, contohnya ya kalau bisa. Gimana tuh, Jak? misalnya gini Ibu Guru, Mm-mm. bantuan di negara kita ini, Mm. bantuan sembako misalnya, Bantuan apa? undang-undang bantuan sembako misalnya, Ah, makanan misalnya, bantuan itu bantuan apa dulu? Apa bantuan bencana alam atau bantuan orang yang miskin? iya, Nah, iya. nah itu harus memang kita lihat dulu status bantuan. Nah, Iya. kenapa orang rimba sebelum COVID-19 ini banyak yang menolak bentuk bantuan? Karena orang rimba itu belum kena bencana, Mm-mm. ya kan? Iya, Orang rimba itu kaya raya sumber daya alam dan iya, manusia dan iya, iya. Iya. Mm-mm. mampu untuk mengelola wilayahnya, mampu untuk kasih makan, mampu untuk memimpin wilayahnya sendiri. Iya, Negara hanya cukup melindungi saja, iya, betul. ya Mm-mm. kan? Mm-mm. Nah, tetapi kenapa beberapa bulan ini orang rimba membutuhkan bantuan? Karena kita sedang mengalami bencana atau krisis ekonomi secara dunia kan. Iya. Nah, harapan kami bantuan makanan juga tidak ada menerus-menerus saja. Tapi bantuan ini hanya sementara menurut kami. Hanya menjembatani sampai Ya, panen. Kalian terus menanam. sampai orang-orang yang menurut kita ahli
menemukan solusi yang terbaik untuk orang-orang bertahan hidup. Misalnya itu tadi yang kita bikin kebun contoh, itu kan solusi jangka panjang. Iya, betul. Untuk mengatasi apa namanya Rawan pangan. Pangan tadi. Nah, itu memang solusi yang makanya ketika orang rimba punya kebun contoh atau punya kebun padi yang untuk apa negara bantu orang rimba. Baik sekali bantuannya kasih orang yang miskin di kota kan gitu. Iya. Atau bencana alam yang lainnya. Nah, ketika ada itu yang kita bangun dulu, ini jiwa raganya dulu, kemandirian atau kemampuan cara berpikirnya. Jangan berpikir bantuan lebih ke spontannya. Kalau kita membangun manusianya, makanya kita bangun dengan cara pikiran. Bagaimana bercocok tanam? Justru pikiran kami bahwa orang rimba yang membantu negara, bukan negara membantu orang rimba dengan apa? Dengan pengalaman, dengan misalnya pertanian gitu kan. Iya, pengetahuan kalian gitu ya dengan kebun pangan ini, ketahanan pangan. Kan hutan yang terjaga ngasih oksigen dan air juga buat orang-orang di luar. Pikiran-pikiran itu yang memang kita bangun di orang rimba. Oh gitu, ya. Keren. Karena kan tidak mungkin negara kasih makan orang rimba terus-menerus. Kan gitu. Itu kali itu pandangan-pandangan kami. Nah, beberapa konflik antara terhadap bantuan 2 bulan ini terhadap data sosial, data pemerintah yang belum akurat terhadap orang rimba. Nah, itu menimbulkan konflik sosial antara orang rimba dengan orang rimba sendiri. Misalnya ada bantuan, misalnya 15 atau 16 orang mendapatkan bantuan yang berbentuk uang tunai. Nah, tapi yang lain kan bercemeh juga kan. Nah, kenapa kami tidak dapat bantuan? Padahal bersungut-sungut. Artinya pemerintah belum meluruskan tentang bantuan itu, cuma dikasih begitu saja, tidak ada penjelasannya. Ketika ada dikasih harus dijelaskan seharusnya agar di masyarakat juga tidak berhati cemburu antara komunitas dengan pemerintah menurut saya. Nah gitu. Itu yang terjadi di Mekekal. Di Mekekal 2 bulan ini menerima bantuan karena memang bencana alam, bukan karena kami bikin, bukan, tapi karena bencana alam gitu. Itu saja dari saya. Itu saja dari saya. Iya. Makasih Mijak dan pengendum. Paling Akeh punya 2 pertanyaan lagi ya. Pertama tuh KMP sudah advokasi apa aja sih? Apa sejauh ini gitu ya? Dan bayangan kalian tentang orang rimba ke depannya gitu. Apalagi pasca krisis ini kayak gitu. Gimana yang sebaiknya? Silakan Jak, nanti yang keduanya nanti. Ya, bayangan atau pandangan saya ke depannya memang apa yang diadvokasi oleh KMB, dibantu oleh sekolah, beberapa lembaga seperti CAPA, sekarang Balai Taman Nasional Bukit 12, itu banyak hal sebenarnya yang sudah kita lakukan. Selain juga merevisi Taman Nasional Bukit 12, tapi juga kita sudah melakukan, menurut saya, membantu orang rimba yang proses di rumah sakit. Nah, orang rimba ketika masuk rumah sakit, orang-orang yang kritis tidak bisa ditangani oleh secara adat tradisi gitu ya. Obat tradisional, lalu proses selanjutnya lalu kita rekomendasikan ke rumah sakit. Nah, selain juga gitu juga termasuk juga kebijakan pemerintah mana yang bisa diterapkan kepada orang rimba, mana yang tidak bisa. Karena ketika
kita melihat tidak ada pemuda atau KMB yang untuk di sini, makanya pemerintah semaunya menerapkan aturan itu kepada orang rimba. Padahal orang rimba bukan tidak setuju, tapi kalau secara spontan tidak bisa. Karena kita harus punya proses menurut saya. Gitu. Jadi selama hampir 20 tahun lanjut, selama 20 tahun ini sebenarnya banyak sekali yang kita lakukan terhadap orang luar, terhadap juga membuka pandangan orang luar terhadap orang rimba. Dulunya kan dianggap orang rimba itu, maaf cakap, itu bukan menyinggung, tapi memang kenyataan ini kan itu kafir, orang jorok, orang tidak bisa berkomunikasi dengan orang banyak, orang liar. Tapi karena pandangan orangnya tidak ngerti tentang masyarakat adat. Tapi syukurnya kita semakin banyak orang luar yang tahu tentang orang rimba. Ternyata orang rimba itu orang-orang dari kayak kalian ini, dari kalian ya. Orang-orang ada juga orang-orang yang hebat memperjuangkan adat, lingkungan demi kepentingan banyak orang gitu kan. Dan juga orangnya tidak sembarangan, tidak seperti apa yang kita lihat di media, pembunuh, perampok, pencuri kan gitu. Nah, makanya setiap berita di media mengatasnamakan orang rimba, pasti akan kami bikin surat pernyataan. Orang rimba banyak di Jambi ini. Orang rimba mana? Kalau orang rimba itu 12. Dalam sama orang rimba orang suka ketukar-tukar. Ya. Anak dalam itu kata-kata menyamaratakan semua orang rimba. Tapi tidak semua orang rimba juga jahat. Ada yang punya aturan adat yang memang benar-benar masih ada kan sampai saat ini, seperti di Bukit 12 kan gitu. Gitu. Iya. Keren. Pengendung mau nambahin? Iya, sebenarnya yang kita lakukan, yang KMB lakukan sebenarnya bukan hanya KMB. Kita membangun jaringan dengan banyak LSM dan dengan banyak orang. Terutama memang Sekolah Rimba adalah sebagai dukungan induk kami. Ada Sekolah Rimba, terus misalnya kayak Yayasan Capa, terus ada dari KSP, Walhi juga ikut bergabung, PBHI, dan zaman dulu. Kalian kamu sebutin semua yang sekalian kita mengucapkan terima kasih. Ya, Aman. Ya, itu Riko, yang Bang Riko yang sudah membantu mengkampanyekan KMB melalui baju juga, bahwa dan dana dari pembuatan baju juga bisa kita gunakan untuk mengajar pemetaan, membuat tata kelola hutan adat orang rimba yang pemetaan partisipatif yang kita lakukan selama ini. Jadi ada banyak orang berbagai pihak. Ada kampung halaman ya. Ya, ada kampung halaman. Ada banyak orang, termasuk juga misalnya para pembuat film ya. Pembuat film juga ada banyak orang yang sudah mengkampanyekan kisah-kisah orang rimba, juangan orang rimba seperti Bang Riri Reza, Ibu Mira Lasmana, Vivian Idris, terus ada Bang Anto dari ada siapa lagi, pokoknya mulai dari Ngatatoro sampailah ke ibu kota juga ikut berperan untuk membantu kita memperjuangkan aturan Taman Nasional. Kita berbagai cara yang sudah kita lakukan, mulai berkunjung dari misalnya Balai Taman Nasional, Bupati, Gubernur, ke kantor Presiden juga, Presiden. DPR, 12 tahun itu ya, Dum ya. Kementerian, dari Komisi Komnas HAM,
bahkan ke MK pun kita datangin. Jadi sudah segala cara kita lakukan dan pada akhirnya syukurnya kita sudah hampir menemukan titik keberhasilan Ya. tentang Pengakuan perubahan. hak atas pengelolaan hutan ya Ya, oleh Badan Taman Nasional ya. ya, dan Kebetulan ya, ada yang nanya apa manfaatnya. apa? Ini kebetulan ada yang nanya, Amanda Sulaiman, dia bilang, jadi dengan adanya kerjasama dengan banyak pihak itu, manfaat apa yang dirasakan? Ya itu tadi aku bilang, ya ada kesepakatan kan, kayak agreement kan, antar dengan Ya. BKPA itu ya. Jadi sudah ada kesepakatan karena memang Kepala Balai Taman Nasionalnya terbuka dengan orang rimba, orangnya baik, namanya Pak Haidir, dia cukup baik, terbuka, mau secara empat mata mengobrol langsung dengan orang rimba, menyusun rencana bersama, tata kelola yang baik, melakukan pemetaan yang sesuai dengan adat dan orang rimba, mengidentifikasi sistem zonasi yang menjadi versinya orang rimba, mungkin zona inti menjadi hutan lakongan orang rimba, terus misalnya bentuk benuaron, tempat berkebun orang rimba. Jadi bukan lagi sistem zona inti, zona rimba, zona perempatan, tapi menjadi zona-zona sesuai dengan tata kelola adat orang rimba. Nah, sehingga diajukan pihak Balai Taman Nasional, didukung oleh berbagai pihak ke Kementerian Kehutanan, dan sudah mendapatkan dukungan tanda tangan di atas Prasasti. Plakat untuk bahwa Taman Nasional Bukit 12 diatur dengan tata kelola adat. Bisa itu jadi ada bukan aturan Taman Nasional semata gitu ya. Bukan. Jadi lebih memadukan aturan masyarakat adat dengan aturan negara. Oke. Tuh. Melalui Dirjen BKSDA. Nah, sebelum yang terakhir lagi, aku cuman mau bilang kepada teman-teman semua kalau sekolah akan mengadakan webinar pelatihan pendidikan kontekstual ya, dengan urutan-urutan yang sesuai dengan buku di Melawan Setan Bermata Runcing ini. Kita akan adakan di bulan Juli. Kita terbuka untuk usul-usul seperti apa pelatihan yang diinginkan dan harapannya gitu. Nanti kita akan share di story KMB, di story Sekolah Institut, dan di story saya, dan yang lain-lainnya juga bisa menyampaikan opininya gitu ya. Terus kita terbuka untuk menerima dukungan keuangan finansial untuk kebun pangan orang rimba yang akan mereka lakukan mulai bulan Juni ini. Jadi mereka akan membuka, tadi sudah diungkapkan pengenum ya, mereka akan membuka lahan seluas 5 hektar untuk ketahanan pangan mereka, satu kelompok ya, jadi percontohan untuk seluruh rimba nanti. Jadi bibit-bibitnya akan di-share ke siapapun yang mau di rimba, dan hasilnya nanti akan menghasilkan sekitar 5.000 apa sih dong, ton? Iya, Ton. 5.000 ton hasil pangan yang akan dihasilkan sekitar bulan Maret, sehingga setiap keluarga akan mendapatkan sekitar 200 kilo bahan pangan gitu, ada ubi, ada beras, dan sayur, dan yang lain-lainnya. Jadi berharap sekali teman-teman bisa mendukung inisiatif yang sangat baik, sangat adat, tradisi nenek moyang, dan sustainable ini gitu. Nanti kita share di story bagaimana cara mendukungnya. Kita akan bikin Kita Bisa juga ya, nanti akan di-share juga. Begitu saja pesan-pesan sponsornya. Dan kalau ada yang ingin mendukung, membeli cenderamata dari rimba, bisa lihat di KMB, dan semua anggota-anggota KMB mereka akan posting semua hasil-hasil dari rimba yang bisa menjadi cenderamata ya, ada gelang dan kalung sebalik sumpah, dan ada hasil yang lain-lain lagi gitu. Terus kalau mau buku-buku atau cenderamata yang lain, ada juga bisa dilihat di akun toko_Sekolah. Nah, itu pesan-pesan sponsor. Nah, sebelum nutup-nutup nih Dom, Mijak, Oke, sebenarnya mau tanya nih, ada pesan nggak dari kamu khusus ya
untuk orang. Tapi sebelumnya ada yang nanya gini, kalau kalian sebagai orang rimba gitu ya, mau menyampaikan satu pesan penting untuk orang-orang kota gitu, apa yang ingin kalian sampaikan atau ingin kalian ajar, yang bisa kalian ajar untuk orang kota gitu, Dung? Bingung. Kalau saya untuk sebenarnya bukan hanya buat orang kota, tapi para pemangku kebijakan lebih kuatnya seperti itu bahwa nah itu padahal ada khusus lagi maksudnya Dung. Yang orang kota dulu, habis itu pemerintah. Dua. Oke. Buat orang kota. Tahu. Atau orang pada umumnya lah, orang Indonesia atau sedunia ini. Ya. Menurut saya buat orang kota atau buat semua masyarakat yang ada di Indonesia, kita saling menyayangi hutan dan sungai karena hutan dan sungai adalah daging darah kita. Daging darah kita, bukan hanya orang rimba ya, semua ya. Bukan orang rimba. Karena kalau hutan, karbonnya itu udaranya bisa dihirup oleh banyak orang. Kalau sungai itu bagian dari darah kita. Jadi ketika semua orang mempunyai inisiatif untuk menjaga hutan, makanya kita semua sehat. Menjaga air, makanya kita semua sehat. Nggak bikin sampah plastik. Ya. Nggak kebanyakan makan gorengan, kata Dila. Ya, kan juga ada yang bilang kalau krisis corona dan sebagainya ini akibat deforestasi yang besar-besaran, sehingga rumah virus di dalam hutan itu terganggu, jadi mereka numpang ke binatang-binatangnya, terbawa keluar ke orang gitu ya. Ya. Siap. Terus kalau yang buat pemerintah apa, Dung? Buat pemerintah, menurut saya segala sesuatu kebijakan atau peraturan yang harus bersangkutan dengan masyarakat adat yang memang harus dikontrol, baikkan di tingkat implementasi maupun di tingkat misalnya penyusunan rencana apapun harus melibatkan masyarakat adat. Jadi tidak ada rancu di kemudian hari. Dan kami masyarakat adat bukan minta bantuan apapun, tapi kami hanya minta bahwa akuilah keberadaan kami orang rimba. Itu sebenarnya. Merasa menurutmu tidak diakui ya selama ini ya, Dung? Ya. Karena kata-kata pemerintahan bahwa masyarakat terpencil, masyarakat terasing, masyarakat tertinggal. Sebenarnya bukan tertinggal, tapi sengaja ditinggalkan. Bukan masyarakat terpencil, tapi sengaja dipencilkan. Toh kita juga di tengah-tengah provinsi, di kiri kanan kita kabupaten masih juga ditinggalkan, kan itu. Bukan tertinggal, itu di tengah-tengah negara kita, di tengah-tengah kota kita. Artinya bukan terpencil, sengaja dipencil. Tapi maksud kamu tertinggal, apakah supaya orang rimba juga sama-sama jadi modern? Bukan. Bukan, maksud kamu tertinggal, ditinggalkan itu kan dalam arti tidak dipedulikan gitu ya? Tidak dipedulikan, bukan berarti harus tidak didengarkan aspirasinya gitu ya? Ya, tapi setidaknya dia diperhatikan, jangan sampai bukan berarti orang rimba harus modern, harus punya baju, harus punya gedung, bukan. Tapi diperhatikan mulai dari perambah hutan, tolong sama-sama kita mengusir perambah hutan, bikin aturan menjaga hutan bersama-sama agar orang rimba tetap aman di sana. Itu bagian dari bantuan negara buat kami. Ya, yang diinginkan tuh yang kayak gitu ya? Ya, yang diinginkan seperti itu. Oke, Mica? Udah Pengendo? Mica? Udah. Mica? Sebenarnya. Iya, ada gimana kalau menurut Mica? Sama atau ada tambahan? Pesan kamu untuk orang di luar hutan rimba dan pesan kamu untuk pemerintah? Pesan ke untuk semua mungkin kalangan ya, semua kalangan di perkotaan, bahwa hutan itu sangat penting untuk kelangsungan manusia, bukan hanya orang saja, tapi juga orang kota, orang asing atau orang bule itu sangat penting di hutan. Makanya kalau simbol orang rimba
ada hutan makanya ada adat, ya kan? Kalau iya. sudah ketika misalnya hutan habis, Orang rimba. orang rimba tidak boleh dibilang orang rimba. Nah, Kalau ada rimbanya lagi. itu yang kami sampaikan bahwa ayolah kita jaga bersama-sama, gitu kan. Dengan cara apapun dia membantu itu kan artinya sudah ikut berkontribusi apa dengan bentuk pikiran atau bentuk yang solusi yang lain itu kan pasti cari solusi. Nah, untuk pemerintah banyak sekali menurut saya aturan adat atau apa pelajaran orang rimba bertahan hidup yang bisa diterapkan di perkotaan juga. Banyak Misalnya, ya sebenarnya Jack ya. Misalnya seperti bertahan hidup di hutan, berburu, masang jeran dan lain-lain, itu harusnya di perkotaan, di sekolah-sekolah harus diterapkan seperti itu. Iya, kan kalian sering jadi guru di kelompok-kelompok pecinta alam, padahal banyak yang bisa diterapkan di sekolah juga ya, sekolahnya. Aku rasa juga ilmu lokal orang rimba itu sangat penting diterapkan di kurikulum misalnya pendidikan atau diterapkan di sekolah-sekolah di kampus di mana diserap pemikiran pelajaran itu makanya diterapkan sekolah seluruh Indonesia itu agar menjadi orang hebat karena untuk apa negara kita banyak hutan, banyak suku bangsa, tapi tidak diterapkan ilmu-ilmu lokalnya di gitu. Ya. Keren. Iya itu ya pendidikan pendidikan adat yang seharusnya bisa dikopi, direplikasi atau disempurnakan di mana-mana. Selama ada satu lokasi yang ada hutannya, harusnya bisa diterapkan ya, mirip ya. Hutan-hutan di tropis di Indonesia. Itu baru yang hutan, yang diterapkan di kota aja banyak kok yang bisa ya, Jack ya? Ya. Seperti juga ada beberapa ilmu kota yang bisa diterapkan di rimba, seperti baca tulis itu gitu ya. Ya, itu sih udah cukup, Jack? Sekarang cuma mau tanya pesan terakhir kalian sebelum meninggalkan. Ini sebenarnya jadi IG Live terakhir saya dan sekolah institut dan KMB ya. Kita sudah berkeliling ke setiap sekolah Sumba, sekolah Jember, sekolah Makassar, pesisir, dan sudah bicara dengan para ahli-ahli di sekolah ya, bicara volunteer, pendidikan, literasi terapan, macam-macam ya. Dan sekarang kita bicara tentang sekolah rimba sekaligus bicara kepada kader pendiri organisasi masyarakat adat ya. Jadi sebetulnya Mijak dan Pengendung ini menjadi contoh baik kalau buat saya dan Sekolah Institut sebagai panutan agar setiap program yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan masyarakat adat seharusnya menghasilkan orang-orang lokal yang sehebat mereka gitu. Artinya punya pengetahuan dan skill luas, tapi juga menyayangi adatnya, menyayangi kampung halamannya gitu. Sehingga setiap program itu bisa dilakukan dan disempurnakan lagi sama mereka. Jadi tidak sebuah program percuma kalau tidak bisa menghasilkan kader yang bisa mengorganisir dirinya sendiri seperti Mijak dan Pengendum gitu. Mereka udah punya banyak junior di sana. Itu pesan yang ingin disampaikan melalui IG Live ini. Semoga berguna ya. Saya menyampaikan terima kasih sudah 2 bulan ini melakukan IG Live pontang-panting karena ingin bisa menghasilkan pesan yang baik. Sampai di sini dari saya sudah cukup. Silakan Pengendum dan Mijak kalau ada yang mau disampaikan kepada semua teman-teman atau kepada teman-temanmu atau kepada sekolah, kepada teman-teman KMB, kepada orang rimba. Silakan Mijak, Pengendum. Oh ya, Ake berterima kasih sekali Pengendum dan Mijak. Kamu adalah guru-guru saya. Sudah 21 tahun sama-sama. Semoga enggak mau nangis terus. Semoga enggak putus hubungan kita semua. Silakan Mijak sama Pengendum kalau mau. Aku cuma yang mungkin saya sampaikan mungkin aku
bilang saya minta maaf, mungkin ada kata-kata yang menyinggung banyak orang kan. Kalau misalnya Keselamatan karena ini ya. orang beda kan. Kalimat kita belum mungkin dipahami orang. Iya. Jadi intinya yang kami sampaikan ini adalah harapan dan pengalaman kita gitu. Itu saja. Oke, buat saya sedikit menyampaikan terima kasih buat teman-teman semua yang menonton, yang akan nantinya menonton, bahwa maaf jika memang kata-kata kita banyak yang salah. Maklum kita orang rimba yang tidak tahu bahasa Indonesia dan kita baru tahu sebenarnya bahasa Indonesia, masih belajar. Dan juga terima kasih buat Ibu Guru Butet yang telah membuka jendela dunia buat kami orang rimba, dan sampai kapanpun tidak bisa kami lupakan. Cuman itu saja mungkin, terima kasih. Makasih Dum, makasih Mijak. Sudah begitu aja ya. Jadi nanti IG Live ini akan ada di di akun KNB Makakal Bersatu, dan juga akan ada di YouTube-nya Sekolah Institut, akan menjadi dokumentasi di sana. Sampai jumpa lagi di sampai jumpa lagi di mana ya, di webinar selanjutnya. Nanti saya juga akan coba invite pengendum dan Mijak untuk juga mengisi materi ya. Mereka juga guru-guru kita ya, bisa memberi banyak insight dari sisi masyarakat adat dan pengorganisasian gitu. Mereka juga sangat pintar sekali dan bijaksana. Pokoknya guru kehidupan saya itu murid-murid saya. Udah sekian dulu, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Makasih banyak teman-teman, Mijak, pengendum, kangen. Semoga kita ketemu lagi segera. Sehat-sehat ya. Dadah. Terima kasih.